warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuni. Saya adalah guru agama Islam mengajar di STN 17 Palak Pulau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sekaligus saya mahasiswa PPG BIK 1 Kementerian Agama di LPTK IAIN Pontianak. Hari ini, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dengan materi sifat terpuji percaya diri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian semuanya. Yang pertama, Acu, Adefa, Afifah, Ardiansa, Wisnu, Clara, Ulfa, hadir semuanya. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Semuanya hadir ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai, kita berdoa, membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan doa belajar. Silakan Acu untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mari kita membaca surah-surah pendek dimulai dari An-Nas, Al-Asri, dilanjutkan dengan Al-Ikhlas. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Oke, supaya tidak lemah, tidak lesu,
pelajaran. Baik. Pelajaran hari ini sifat terpuji, yaitu tentang musyawarah, percaya diri, dan persatuan. Sikap terpuji yaitu percaya diri. Sikap percaya diri ini adalah percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki oleh kita. Kita percaya diri ketika disuruh maju ke depan untuk memimpin doa. Percaya diri mau ketika disuruh menghafal surah-surah pendek. Nah, musyawarah ini adalah ketika kita hendak mencapai suatu keputusan, hendaknya kita bermusyawarah. Misalnya, Ibu ngasih kalian tugas, kemudian kalian memecahkan suatu masalah dengan cara bermusyawarah untuk mendapat satu hasil. Yang ketiga adalah persatuan. Tujuan pembelajaran kita tentang percaya diri yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan arti percaya diri, musyawarah, dan persatuan. Tadi sudah menjelaskan apa itu percaya diri, apa itu musyawarah, dan apa itu persatuan. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memiliki sikap percaya diri, musyawarah, dan persatuan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menerapkan sikap percaya diri, musyawarah, dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, nanti kalian akan Ibu bagikan tugas per kelompok dan tugas individu. Bagaimana apa yang akan Ibu bagikan tugasnya? Yaitu kalian dapat menjelaskan apa arti percaya diri. Kalian juga bisa menjelaskan, memberikan contoh sikap percaya diri. Kemudian bisa memanfaatkan memiliki sikap percaya diri. Dapat memiliki sikap percaya diri dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah pengertian perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah sikap dan perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam serta norma sosial. Perilaku ini mencerminkan akhlak mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap terpuji, percaya diri, musyawarah, dan persatuan. Seperti halnya tadi, teman kalian sudah maju ke depan untuk memimpin doa. Dan kalian juga sudah berdoa bersama-sama. Nah, teman kalian ini yang maju ke depan adalah memiliki sikap percaya diri. Dia berani maju ke depan untuk membaca atau memimpin doa. Nah, dia kenapa ketawa dia? Jangan ketawa. Tak boleh ketawa kalau tidak ada yang lucu. Tapi boleh percaya diri. Kamu kalau Denny, kamu percaya diri? Ya, harus percaya diri bahwa kamu mampu, bisa. Nah, Denny pun lain dari yang lain, tapi dia tetap percaya diri. Ya, Denny ya? Nah, Deva juga, Wisnu juga memiliki percaya diri. Sikap percaya diri supaya kita mudah bergaul dengan orang, banyak teman, dan kita dipercaya oleh orang. Karena setiap ada kegiatan atau apapun, maka kita akan dipercaya oleh orang untuk memimpin suatu kegiatan karena kita memiliki sikap percaya diri. Oke, selanjutnya adalah pengertian percaya diri, yaitu tadi sikap atau keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki. Anak yang memiliki sikap percaya diri akan bersikap tenang dalam mengerjakan sesuatu. Anak yang percaya diri akan memiliki sikap optimis dan tidak putus asa meskipun dia mengalami kegagalan. Nah, ini anak yang percaya diri akan memiliki sikap optimis dan tidak putus asa meskipun dia mengalami kegagalan. Contohnya, ketika diberi tugas, walaupun salah, tapi dia tetap pede, percaya diri. Tidak apa-apa salah, jangan malu. Kalau salah lalu malu, minder, nah itu yang harus kita pecahkan permasalahannya. Kenapa harus minder?
Sementara masih banyak juga kawan-kawan yang lain yang tidak memiliki sikap percaya diri. Nah, pada pelajaran kesempatan kali ini kita harus semangat, optimis bahwa kita mampu, kita bisa percaya diri. Percaya diri bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di luar. Beribadah, percaya diri. Bu, tidak bisa baca surah niat sholat, nanti di dalam hati saja dengan menggunakan bahasa Indonesia bisa. Itu adalah contoh sikap percaya diri. Ya, percaya diri di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan tetangga, rumah, dan sebagainya macamnya. Itu adalah pentingnya sikap percaya diri. Selanjutnya, lawan dari percaya diri adalah rendah diri. Rendah diri ini artinya tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Nah, tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri, yang sering kita sebut dengan kata-kata malu. Padahal dia bisa, tapi dia tidak mau. Nah, berarti dia tidak percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Contoh, ketika ibu beri pertanyaan, dia misalnya, kamu bisa nggak jawabnya? Dia itu bisa menjawab, tetapi karena dia malu, tidak percaya diri, maka dia tidak mau menjawab. Nah, itu sikap percaya diri yang harus kita tumbuhkan dalam pelajaran kita sekarang ini, ya. Jangan malu ketika ditanya jawab, Nah, kemudian anak yang memiliki sikap ini selalu minder. Orang yang memiliki sikap rendah diri selalu minder. Contoh, jika diminta untuk maju ke depan kelas, ia tidak berani karena malu atau takut salah. Maju aja, jangan takut. Kalau kita salah, kalau salah tidak akan dipukul. Kalau salah tidak akan dihukum. Yang penting kita bisa percaya diri. Percaya diri. Oke, selanjutnya. Contoh sikap percaya diri. Nah, contoh sikap percaya diri tadi adalah kita maju ke depan. Ulfa, yang pertama apa contoh sikap percaya dirinya? Dalam belajar kita harus percaya diri. Allah telah memberikan kita akal pikiran. Kita harus menggunakan untuk belajar dengan giat. Ya. Kedua, Clara? Kesulitan adalah tantangan yang harus dihadapi. Ya. Acu? Jangan mudah putus asa ketika mendapat kesulitan. Jangan berputus asa ketika mendapat kesulitan. Selanjutnya, lawan dari percaya diri adalah rendah diri. Rendah diri ini artinya tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Nah, tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri, yang sering kita sebut dengan kata-kata malu. Padahal dia bisa, tapi dia tidak mau. Nah, berarti dia tidak percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Contoh, ketika ibu beri pertanyaan, dia misalnya, kamu bisa nggak jawabnya? Dia itu bisa menjawab, tetapi karena dia malu, tidak percaya diri, maka dia tidak mau menjawab. Nah, itu sikap percaya diri yang harus kita tumbuhkan dalam pelajaran kita sekarang ini, ya. Jangan malu ketika ditanya jawab, Nah, kemudian anak yang memiliki sikap ini selalu minder. Orang yang memiliki sikap rendah diri selalu minder. Contoh, jika diminta untuk maju ke depan kelas, ia tidak berani karena malu atau takut salah. Maju aja, jangan takut. Kalau salah tidak akan dipukul. Kalau salah tidak akan dihukum. Yang penting kita bisa percaya diri. Percaya diri. Oke, selanjutnya. Contoh sikap percaya diri. Nah, contoh sikap percaya diri tadi adalah kita maju ke depan. Ulfa, yang pertama apa contoh sikap percaya dirinya? Dalam belajar kita harus percaya diri. Allah telah memberikan kita akal pikiran. Kita harus menggunakan untuk belajar dengan giat. Ya. Kedua, Clara? Kesulitan adalah tantangan yang harus dihadapi. Ya. Acu? Jangan mudah putus asa ketika mendapat kesulitan. Jangan berputus asa ketika mendapat kesulitan. Itu adalah contoh sikap percaya diri. Ketika mengerjakan tugas, kita harus percaya diri dengan cara mengerjakan kita dengan sungguh-sungguh. Jangan takut salah. Kalau salah pun ibu bilang tadi tidak akan dihukum. Ya, pasti akan diberikan pembelajaran yang lebih baik. Tidak akan dipukul kalau kita salah. Percaya diri saja.
kesulitan. Kesulitan adalah tantangan yang harus dihadapi. Dalam beribadah, kita harus percaya diri, yakinlah bahwa Allah melihat semua tantangan yang harus dihadapi. Lakukanlah ibadah karena ingin mendapat ridho dari Allah. Nah, lakukan ibadah karena ingin mendapat ridho dari Allah. Lanjut. Contoh sikap percaya diri berarti menjadi orang yang percaya diri dengan cara rajin belajar, rajin beribadah, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kamu sholat di rumah? Sholat. Itu sholat. Dia sholat di rumah. Walaupun kadang-kadang sholatnya di rumah ya, bukan di masjid atau di musola. Tapi Bu yakin anak-anak Ibu semuanya pasti melaksanakan sholat. Selanjutnya, manfaat memiliki sikap percaya diri. Nah, manfaat memiliki sikap percaya diri ini adalah hidup akan menjadi tenang. Jiwa dan hati tidak was-was, tidak mudah putus asa, hidup lebih maju dan sukses, kemudian selalu optimis menghadapi segala sesuatu. Ketika kita memiliki sikap percaya diri, maka kita hidupnya akan tenang. Kita tidak memiliki sifat was-was, kita tidak memiliki sifat minder, lain daripada yang lain, walaupun kita memang lain daripada yang lain, tapi kita harus percaya diri, optimis bahwa kita bisa. Walaupun dia sempurna, kita tidak, tapi kita memiliki sikap percaya diri yang lebih tinggi, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Kemudian, hidup lebih maju dan sukses, jiwa dan hati tidak was-was. Apa itu was-was? Was-was itu selalu pikiran, jangan-jangan nanti salah, Tidak. Kita harus tumbuhkan di dalam diri kita itu adalah sikap percaya diri. Nah, ada contoh cerita tentang sikap percaya diri dari seorang anak yang lahir tidak memiliki tangan dan kaki. Ini adalah contoh inspiratif bagi kita, cara supaya kita memiliki sikap percaya diri. Nah, kita yang memiliki tangan dan kaki ini seringkali kita tidak memiliki sikap percaya diri. Ketika disuruh maju menghafal surah-surah pendek, kita bilangnya belum hafal, Bu. Sudah hafal tetapi masih potong sepotong. Nah, maju aja dulu. Nanti ketika yang kurang benar akan dibenarkan. Nah, maju aja dulu, jangan sampai tidak maju, jangan malu. Tanamkan dengan diri kita bahwa kita harus memiliki sikap percaya diri. Nah, sekarang Ibu akan membagikan tugas per kelompok. Kalian mengerjakan, bagaimana caranya kalian mengerjakan tugas dengan cara bermusyawarah dengan persatuan, sehingga kalian mencapai jawaban yang baik dan benar. Nah, ini aku bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan dibaca pertanyaannya. Ini materinya dibaca. Oh, ini kalian satu kelompok. Ini siswa satu kelompok ya. Oke, ini dibaca. Ini adalah materinya dan ini materinya, ini pertanyaannya dan kalian jawab. Berdiskusi dan bermusyawarah. Ini adalah materinya, ini adalah pertanyaannya. Enggak, yang ini yang kita jawab. Nih. Nah, ini dibaca, ini materinya di sini, ini lembar pertanyaannya, di sini jawabnya. Oke, kerjakan sekarang. Oke, di sini. Di
Yang sini. Nah, kalian berdiskusi. Apa yang kalian jawab? Pelajaran siapa nama anak Bu Ajeng? Nah, di materi ini ada pembelajaran siapa nama anak Bu Ajeng. Siapa nama anak Bu Ajeng di sini? Kamu lihat, baca di sini materinya apa? Baca materinya, ya, dibaca materinya siapa nama anak Bu Ajeng. Oke, Wisnu. Baca ya, baca aja. Nah, Pak, kerja sama Pak, diskusi. Nah, jadi ini siapa nama anak Bu Ajeng? Bagaimana karakter anak Bu Ajeng? Bagaimana karakternya? Apakah dia pemalu? Apakah dia pendiam? Atau apakah dia orang yang percaya diri? Bagaimana karakternya? Nah, ayo kerjasama. Kerjasama yang baik dan benar. Diskusi nama anak Bu ini, nama anak Bu Ajeng adalah siapa? Ayo kerjakan. Lembar kerja peserta didik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan mengerjakan tugasnya di diskusi. Apa soalnya dibaca? Pentingnya rasa percaya diri. Rasa percaya diri harus ditanamkan sejak kecil. Nah, kita harus percaya diri. Menyelesaikan masalah dengan berdiskusi. Anggap saja soal ini adalah masalah bagi kalian dan kalian mengerjakannya dengan cara berdiskusi. Ya kan? Pede aja kerjakannya ya, percaya diri kerjakannya dengan cara berdiskusi. Berapa? Di sini. Sudah. Ayo. Kerjakan. Mengapa teman-teman ini tidak memiliki sikap percaya diri? Mengapa? Bacakan hasil kerjanya, menghadap ke sana ya. Menghadap ke sana. Bacakan hasil kerjanya, Pak. Ayo yang lain, kelompok yang lain dengarkan hasil kerja dari kelompok 1. Pertama apa? Siapa nama anak Bu Ajeng ini? Nah, 2. Bagaimana karakter anak Bu Ajeng? Anak yang cerdas. Apa yang menyebabkan Pak Ismail marah kepada murid-muridnya? Mereka beralasan jika malunya karena suaranya yang jelek tidak bisa menyanyi sehingga ikut menjadi bahan tertawa orang banyak. 4. Apa yang membuat teman-teman ini sadar jika
rasa percaya diri itu sangat penting dan perlu diteruskan dibangun. Mereka pun sadar jika menjadi percaya diri membuat lebih baik. 5. Sejak kapan rasa percaya diri perlu dilatihkan? Sejak kecil. 6. Pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerpen pentingnya rasa percaya diri? Banyak orang suka dan mendukungnya. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang itu. Kemudian kelompok kedua, Clara dan Adeva, silakan maju. Baca ya. Ah, Siapa nama anak Bu Ajeng? Dini. Bagaimana karakter anak Bu Ajeng? Dia memiliki anak yang percaya diri. Apa yang menyebabkan Pak Ismail marah kepada murid-muridnya? Malu karena suaranya jelek. Apa yang membuat teman-teman Dini sadar jika rasa percaya diri itu sangat penting dan perlu terus dibangun? Performa. Dini pun membuat teman-teman yang lain sadar jika rasa percaya diri itu sangat penting dan perlu terus dibangun. 5. Sejak kapan rasa percaya diri perlu dilatih? Berkeyakinan jika kita berlatih bernyanyi setiap hari pasti bisa. Pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerpen pentingnya rasa percaya diri? Banyak orang suka dan mendukungnya. oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Silakan yang pertama dulu. Bisa baca? Oke. Siapa nama anak Bu Ajeng? Nama anak Bu Ajeng adalah Dini. Ya. Percaya diri. Saya dua. Bagaimana karakter anak Bu Ajeng? Percaya diri. Apa yang menyebabkan Pak Ismail marah kepada murid-muridnya? Pak Ismail marah karena kelasnya Dini tidak mau ada yang mau mendaftar lomba bernyanyi. Oke. Yo, mau apa lagi? Mendukung teman-teman yang lain sadar jika rasa percaya diri itu sangat penting dan perlu terus dibangun. 5, tuh. Sejak kapan rasa percaya diri perlu dilatih? Rasa percaya diri harus ditanamkan sejak kecil. Pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerpen pentingnya rasa percaya? Ya, Terus. membuat orang Nada percaya dirinya berarti. membuat orang yang suka dan banyak mendukung. Oke, tepuk tangan. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, kalian sudah memberikan jawaban kalian masing-masing. Nah, dengan adanya kalian maju ke depan ini, kalian sudah menunjukkan bahwa kalian memiliki sikap percaya diri. Sikap percaya diri ini adalah berani, tegas, tidak menye-menye, tidak senyum-senyum, ketawa-ketawa seperti yang tadi, tidak, tapi harus tegas. Walaupun misalnya kita salah, tetapi kita harus tegas, memiliki sikap percaya diri. Jangan malu, jangan minder, karena setiap sesuatu yang sukses berawal dari kesalahan. Oke, selanjutnya kita sudah melaksanakan diskusi kelompok. Sekarang kita akan penilaian akhir, yaitu tugas individu. Kalian silakan mengerjakan tugas masing-masing di sila di lembar kerja kalian. Nah, ini adalah hasil dari pembelajaran kita tentang sikap percaya diri yang sudah Ibu sampaikan dan yang sudah juga kalian kerjakan. Ya, tulis nama, tulis kelas 4. Tulis kelas 4. Nama. Ya. Dah, di
itu tinggal kalian silang saja kalau sudah kumpulkan ke depan. Oke. Sudah, silakan dikumpulkan. Oke, semuanya sudah? Sudah? Kalau sudah semuanya, berarti semuanya sudah memahami tentang materi percaya diri. Nah, dari tadi kita sudah memasuki akhir pembelajaran. Sekarang kita Ibu akan bertanya tentang sikap percaya diri kepada kalian. Dari tadi Ibu sudah jelaskan, kalian sudah melakukan diskusi, kalian juga sudah mengerjakan soal. Apa itu sikap percaya diri? Lupa apa percaya diri? Singkat? Iya, percaya diri adalah PD. Sikap percaya diri adalah percaya kepada kemampuan diri sendiri. Oke ya, dalam kehidupan kita di rumah, di sekolah, atau dimanapun, kita harus memiliki sikap percaya diri yang kuat. Ya, tapi tidak malu-maluin juga. Harus percaya diri sesuai dengan konteksnya. Nah, dari percaya diri akan timbul sikap musyawarah dan persatuan. Oke, Nana, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan tentang sikap percaya diri? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mari pelajaran, mari kita membaca surah Al-Asri. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasy